Jadi bisa dibilang dia itu yang pertama menyampaikan, kepada pihak, sekutu bahwa, Aha. Jepang akan menyerang Pearl Harbor, tapi nggak ada yang, dia itu kan pemabuk, kan tukang judi, paling dia cari sensasi," kayak gitu. Jadi nggak yang Man, you are so full of curiosity. Gak heran lo memilih Yuval Noah Harari. ya itu, pengen meresapi, apa sih sebetulnya, gimana sih rasanya, Jadi gitu. meresapi kehidupan warga setempat ya. Ini dalam perjalanan mau melempar jumroh, Mas, udah bawa Aha. batu segala rupa gitu, jalannya. Aku masih itu udah kelihatan nih jumroh di depan. Aku balik lagi ke pembimbing. Coba terangin lagi kenapa kita harus aku berpaling, tolong yakinin gue lagi gitu, kenapa kita harus ini udah di depan mata, ini udah kelihatan Oke. gitu. Teman-teman, kita ketemu lagi di segmen terdampar dari podcast Kepo Buku, di mana kami akan mendamparkan siapapun yang mau didamparkan itu nanti. Tapi kali ini orang yang akan kita damparkan ini cukup jauh banget. Tapi sebelumnya sedikit cerita dulu bahwa terdampar itu konsepnya adalah kami mau mengajak tamu-tamu kami untuk diajak bermain lah ya, membayangkan seandainya mereka terdampar di sebuah pulau terpencil dan mereka hanya bisa menyelamatkan 3 buah buku dari koleksi mereka dan juga 1 buah lagu atau 1 buah album, bebas mau pilih yang mana. Nah, tamu kita kali ini jauh banget, sekitar 3.000 kilometer kali ya dari tempat gue sekarang ya, atau lebih kali ya. Kita panggil aja Aji Rohadi. Hola, apa kabar semuanya? Apa kabar Mas Rane? Baik, genki desu ka Aji-san. Genki des. Lu udah lancar bahasa Jepang udah lancar belum? Alhamdulillah, kalau mesen makanan mah lancar. Itu mah gue juga dulu udah lancar. Itu nomor 1 yang paling penting. Kita jangan sampai kelaparan. Jajan, kan itu paling penting. Lain-lain bisa diatur. Betul sekali. Udah berapa lama sih di Jepang, Ji? 1 dekade. Serius? Nggak kerasa ya? Emang udah 1 dekade? Iya. 2. Ya Allah ya Tuhanku, udah lama banget ya. Lama banget ya berarti ya. Dan gue sama Aji ini dulu pernah kerja di kantor yang sama dan dia masih betah di sana. Pernah kuliah di tempat yang sama, pernah kerja di 2 negara yang sama. Iya. Ya. Mas Rane senior ya, buat catatan semuanya. Mas Rane senior aku beberapa tahun di atas. Biarlah ya penonton yang menilai, karena ini kan pakai video nanti Aji. Mas Rane masuk di media yang di negara tetangga itu, kemudian beberapa tahun kemudian aku ikut masuk. Mas Rane pindah ke Jepang, aku juga ikut ke Jepang beberapa tahun kemudian. Iya, gue balik ke Jakarta, lu kenapa nggak ikut balik? Nyangkut. Gimana dok? Oke. Lu meskipun di Jepang masih sempat baca buku dong. Baca buku. Beli bukunya dari mana? Beli bukunya promosi ya berarti ya, dari Kindle. Oh, Kindle. Jadi waktu di negara tetangga itu ya, aku kan juga koleksi buku kan, banyak banget gitu, buku tebel-tebel gitu kan, dan aku merasa aduh sayang nggak bisa baca, simpen taruh lama-lama banyak kan, nggak masalah sih waktu masih tinggal di sana. Terus waktu mau pindah ke Jepang, aku tuh baru berasa ini buku mau diapain, aku kan tanya quotation, ngirimnya berapa? Mahal amat gitu. Terus karena mayoritas bukunya bahasa Inggris ya, aku bisa sumbangkan ke perpustakaan setempat. Tapi setelah itu aku jadi mikir gitu ya, Oke, ternyata buku-buku ini nggak akan aku baca 2-3 kali. Mungkin cuman ada 1 buku yang akan aku baca lagi gitu. Iya. Yang lain tuh nggak ada, karena ada buku lain lagi gitu kan. Terus ngemikir ya udah sih, udah ada Kindle gitu. Memang beda rasanya ngebalik halaman buku ya, sama baca buku elektronik gitu. Tapi ya aku mikirnya dari segi kepraktisan sih gitu. Dan di dalam 1 gawai itu isinya bisa banyak. Jadi kalau bosen yang buku ini, ganti deh gitu, lagi males gitu. Kalau nggak kan harus bawa beberapa edisi gitu, capek. I feel you Aji. Gue waktu di Tokyo mau balik, hitung-hitungan bawa buku gue ya, itu 75.000. Minimal 75.000. Akhirnya ya udahlah, gue pilih yang bagus-bagus. Yang lain itu gue jadikan ebook, gue scan. Oke, Aji, lo akan kita damparkan di sebuah pulau terpencil. Katakanlah pulau itu namanya Pulau Kepo Buku aja lah ya.
lo bisa menyelamatkan 3 buah buku yang menjadi bagian dari koleksi lo gitu. Nah, udah itu nanti bonusnya kita juga akan bisa berikan lo 1 buah lagu atau 1 buah album sekalian kalau lo mau gitu ya. Dari sekian banyak koleksi lo yang udah dibagiin ke teman-teman di CD itu gitu. Nah, kita akan mulai dengan buku yang pertama, Aji. Sebetulnya sulit ya. Ini pilihan semua orang pasti bingung gitu kan. Mana sih? Ya iyalah waktu kita mau pindah rumah aja kan mikir, aduh yang mana yang aku selamatin, mana yang aku bawa, mana yang aku kirim ke Jakarta gitu kan, mana yang aku donasikan. Itu seleksinya susah banget. Cuman aku akan ngomong sesuai dengan kondisi aku saat ini ya gitu ya. Yang mana selera aku udah berubah, kehidupan aku juga berubah sesuai tahun ke tahun gitu kan. Kondisi sekarang lah gitu ya. Mungkin 5 tahun lalu beda, 5 tahun ke depan mungkin beda gitu. Aku jadi mikir kalau emang cuma bisa 3, aku akan mikir yang beda-beda. Jadi nggak semuanya hiburan. Jadi aku suka baca buku yang hiburan, fiksi. Bagaimanapun fiksi kan menghibur tuh, bikin tenang, bikin happy gitu ya, bikin lupa masalah segala rupa, kayak kita pindah ke dunia lain gitu kan ya. Untuk hiburan aku akan pilih buku ini. Sebentar. Estoril itu buku apa itu? Estoril ini adalah nama Hotel Palazzo Estoril, just outside Lisbon, in a refuge for spies, princess, pilots, and chess grandmasters. Jadi ini ceritanya hotel di Lisbon di Portugal. Nah ini hotel mewah lah gitu. Jadi ceritanya ini latar belakangnya kayak zaman tahun Perang Dunia Pertama atau awal Perang Dunia Kedua gitu. Novel ya? Novel. Novel hiburan. Nah ini kan tahun itu kan ya banyak yang melarikan diri dari negara-negara yang berperang, dan Portugal waktu itu netral gitu. Jadi negara tujuan ideal gitu ya untuk menyelamatkan diri, terutama orang-orang yang kaya ini kan ngapain gue perang gitu kan ya. Pedagang permata lah gitu. Tapi mungkin orang tuanya nggak bisa kabur, tapi paling nggak anaknya dikirim ke sana gitu dengan uang yang sangat banyak gitu ya, dititipin ke pengelola hotel. Hotel ini juga termasuk kasino gitu, ada kasinonya gitu kan. Jadi yang datang ke situ ya pangeran atau royalty dari mana-mana gitu ya. Terus juga ada pejabat-pejabat, ada juga tentunya mata-mata. Di mana-mana mata-mata kan pasti ada ya gitu, menyamar jadi siapa dan bagaimana gitu kan ya. Pengarangnya nggak bilang ini kisah nyata, tapi aku bisa mengambil kesimpulan dan ini kok kayak banyak benernya dari kayaknya kisah nyata gitu. Kayaknya kisah nyata gitu. Mesti bilang, oh enggak ini fiksi, dia selalu bilang ini fiksi, tapi itu kisah nyata gitu. Dan aku cek misalnya kayak bener nggak sih Prince of Wales yang waktu itu adalah itu loh si Raja Inggris yang akhirnya dia turun karena dia mau menikahi janda dari Amerika ya kan ya. Waktu dia masih pacaran sama si janda ini, dia sempat ke sana, cuma ditolak karena di buku ini ya bilangnya fiksi ya, tapi itu fiksi katanya. Tapi kalau aku cari-cari itu ceritanya emang benar, dia pernah ke sana dan ditolak check-in di situ. Bayangin dong gitu kan, putra mahkota Inggris ditolak karena urusan politik. Jadi buku ini sebenarnya premis ceritanya itu di seputar tamu-tamu di hotel itu gitu ya? Yes. Yang kejadian pada saat bersamaan gitu. Jadi bagaimana mereka ketemu dan saling berpengaruh dan apa efeknya satu sama lain gitu. Bagaimana orang-orang ada yang melarikan diri dari penjajahan, misalnya melarikan diri dari perang gitu, dan orang yang berbeda paham akhirnya ketemu di situ dan mereka bagaimana harus bersatu gitu. Dan ada juga cerita tentang mata-mata yang dari beberapa double spice atau multiple spice, nggak cuma dari satu negara tapi dia double atau multiple sebetulnya gitu. Dan dia ini belum yang paling menarik ya, dia cerita bahwa karena dia tuh gini loh, karena dia tuh mata-mata tapi dia kredibilitasnya nggak dianggap. Jadi dia mendapatkan info bahwa Jepang akan menyerang Pearl Harbor, tapi nggak ada yang nganggap informasinya dia benar. Jadi bisa dibilang dia itu yang pertama menyampaikan kepada pihak sekutu bahwa Jepang akan menyerang Pearl Harbor, tapi nggak ada yang dia tuh kan pemabuk, kan tukang judi, paling dia cari sensasi kayak gitu. Jadi nggak ada yang nganggep dia. Dan kejadian kan akhirnya Jepang nyerang Pearl Harbor gitu kan ya. Gitu. Terus ada juga cerita bahwa
Ian Fleming nginep di situ. Ian Fleming. Jadi itu disebut namanya Ian Fleming gitu ya. Oke, wah keren banget. Jadi katanya ini Estoril ini adalah apa namanya premis dari filmnya James Bond Casino Royale. Ini ada kasino di sini. Oke. Ini buku hiburan, isi enteng banget bacanya. Dan ceritanya tuh sangat menarik, bukan yang berat dibaca. Dibaca sambil minum kopi, dibaca sambil tidur-tiduran, enteng banget. Tapi kok banyak benernya ya. Dan aku jadi belajar banyak. Ada tokoh-tokoh lain nggak yang selain tadi Putra Mahkota Inggris? Ada pedagang permata, anaknya. Mereka hidup pada era-era yang sama kan? Iya, jadi ketemu di suatu periode yang sama gitu. Sekitar Perang Dunia Pertama, sekitar Perang Dunia Kedua gitu. Kan Jepang nyerang Pearl Harbor itu kan kira-kira akhirnya awal dari Perang Dunia Kedua ya gitu kan, penyebabnya gitu kan akhirnya kan. Yep. Jadi sekitar periode itu gitu, dan bahwa ada si anak pedagang permata ini yang dititipin dari kecil sampai gede gitu. Terus aku juga baru tahu, oh ya zaman dulu tuh minum alkohol tuh champagne gitu ya. Ya orang kaya biasa aja meskipun dia masih 12 tahun gitu. Sekarang kan harus 17-18 tahun gitu kan baru boleh minum alkohol gitu kan ya. Kayak gitu disajikan ke anak-anak itu karena ya emang itu untuk kelas gaya hidupnya orang kelas gitu tuh udah biasa gitu. Nggak dianggap sebagai sesuatu yang kamu menyalahgunakan atau keselamatan anak kayak gimana, nggak bukan begitu. Emang beda tata caranya, dan aku jadi tahu iya ternyata tuh bergeser ya dunia ya gitu, bukan dari dulu kayak begini aturannya. Akhir-akhir ini gitu sesuai zaman semuanya berubah. Menarik untuk gua tanyain kemudian adalah kenapa buku itu yang lu putuskan untuk diselamatkan? Tunggu dulu. Jadi ceritanya begini. Sebenarnya kita tinggal di Jepang itu udah kayak terdampar juga ya Ji ya. Ketika menyelamatkan buku-buku yang mana yang gue bawa, karena bawa semuanya pasti mahal banget kan. Tapi oke, dalam konteks terdampar di pulau yang lu boleh cuma menyelamatkan 3 buku, kenapa salah satunya buku Estoril ini? Karena aku tadi bilang kan kalau kita cuma milih 3, aku akan milih satu yang hiburan, satu yang benar-benar ilmu pengetahuan, satu yang mungkin untuk rohani, tapi ya dan nilainya juga. Untuk hiburan ini duluan, karena menurut aku selain hiburan ceritanya relevan dengan tokoh-tokoh yang aku sukain, James Bond misalnya, atau Lisbon. Aku suka banget dengan kota Lisbon dengan Portugal gitu. Liburan sana. Happy lah waktu aku jalan-jalan ke Lisbon itu, kayak di luar harapan gitu, kok kotanya dan lingkungannya semua kayak bersahabat gitu. Aku senang banget. Dan lu nggak nyari hotel Estorilnya? Waktu aku ke sana belum nemu buku ini. Setelah aku balik ke Jepang baru. Setelah aku baru ke Jepang, sebetulnya ini buku bukan aku yang nemu, dikirimin sama teman di Eropa. Teman di Eropa ngirimin buku ini gitu. Ini kayaknya lo bakal suka deh gitu. Pas aku baca, iya benar gue suka gitu. Jadi gue nggak bayangin lo terdampar di pulau itu gitu, terus lo ada buku Estoril ini sebagai hiburan ya? Iya, kebayang kehidupan orang di kasino, kehidupan orang di hotel mewah itu, dan kehidupan di pinggir pantai, orang-orang pergi ke pantai ya, kan di pulau juga. Relevan. Iya, gitu. dan come to think of it, benar juga ya. Kita tinggal di Jepang tuh kayak tinggal di pulau terpencil juga sebenarnya gitu loh. Planet terpencil? Planet terpencil. Iya. Gua ingat waktu gua mau pulang. Bukan negara sih, planet. Planet, betul. Jepang itu kayak planet lain gitu loh. Dan lu adalah aliennya. Dan ironically, kartu untuk warga asing di sana disebutnya alien card. Alien card ya. Sekarang sih namanya sudah residence card ya. Tapi dulu sempat memang disebut alien card kan emang. Alien card. Oke, itu buku pertamanya Aji, dan kita akan kepoin lagi buku yang keduanya sebentar lagi. Oke, itu tadi Aji dengan bukunya Estoril tadi. Tadi belum disebut siapa pengarangnya, Ji. Oh iya, pengarangnya adalah Dejan Tiago Stankovic. Dejan Tiago Stankovic. Oke, Estoril. Kayaknya perlu dicari tuh. Bagus juga kayaknya. Sekarang kita mulai dengan buku yang kedua yang akan lu selamatkan di pulau yang terpencil ini, Aji. Yes, ngomong-ngomong menjelajah dunia. Jadi gue tuh selalu punya pertanyaan, Mas Rani. Kenapa orang Eropa menjajah dunia?
Kenapa orang Eropa menguasai dunia pada awal zaman modern ini ya, gitu ya. Maksudnya kan gini ya, kebudayaan Cina itu usianya ribuan tahun ya, dan Cina menemukan bahan peledak ya kalau nggak salah ya, dan banyak yang ditemukan oleh kebudayaan Cina itu yang dihasilkan kebudayaan Cina itu mungkin dari makanan, mungkin dari kayak kertas gitu ya, mungkin banyak sekali hal yang ditemukan oleh Cina gitu. Tapi kenapa misalnya Belanda, negara kecil, jajahan tuh di mana-mana di seluruh dunia gitu ya, negara kecil padahal dia punya, misalnya dia menjajah Indonesia gitu, misalkan gede banget gitu, nggak seimbang. Kenapa bukan Indonesia dijajah Cina misalnya? Enggak, teori aja, atau mungkin Indonesia dijajah India gitu misalnya, negara gede juga dan lebih dekat gitu kan ya. Atau mungkin yang jaya itu misalnya Ottoman, Kekaisaran Ottoman kan meluas kemana-mana kan ya, nggak nyampe ke Indonesia gitu kan ya. Nah jadi aku tuh banyak mikir gitu, kenapa sih orang Eropa itu tuh bisa dibilang menguasai dunia secara global, menjajah lah, for the lack of word gitu ya, pada zaman awal modern ini gitu. Buku yang aku lagi baca sekarang ini memberikan jawabannya, yaitu Keingintahuan. Bukunya adalah, pasti masalahnya pernah tahu, Sapiens, Sejarah Ringkas Umat Manusia. A Brief History of Humankind, tulisan dari Yuval Noah Harari. Ya, Brief History of Humankind. Jadi sejarah manusia panjang dari zaman dulu ya, manusia. Iya, makanya itu kan ceritanya dari awal banget kan gitu kan. Banget, dan ini yang brief history ya gitu ya. Jadi sangat dipadatkan sama dia, tapi diambil sari-sarinya gitu kan. Mulai dari zaman awal, akhirnya bagaimana, dan yang menarik, jadi dari buku ini jadi aku tahu kan bahwa misalnya kayak Australia itu adalah salah satu benua yang paling kaya secara flora fauna, tapi begitu manusia modern mendarat di sana, manusia modern aka Eropa, orang Eropa, flora faunanya langsung drop karena manusia ya langsung cari makan, langsung mengubah ekosistem yang tanpa disadari. Waktunya zaman dulu kan nggak sadar ya gitu ya. Manusia hanya mikir, aku nyampe di lahan yang baru, mari kita bertahan di sini gitu kan, mari kita kembangkan, tanpa sadar bahwa itu berakibat buruk terhadap lingkungannya gitu. Belajar banyak dari situ. Nah terus ya itu tadi, akhirnya terjawab pertanyaan keingintahuan aku gitu, kenapa sih orang Eropa itu lebih jaya secara menjelajah dunia? Karena mereka memang ingin tahu gitu. Kapitalisme ternyata memang lebih awal diserap di Australia dibanding misalnya Kerajaan Majapahit gitu kali ya. Mungkin kalau Kerajaan Majapahit lebih banyak untuk ayo kita sejahtera bersama gitu, ayo kita mungkin supaya kita maju bersama gitu, bukannya untuk menjajah, bukannya untuk mencari kekayaan gitu, mungkin bukan gitu. Tapi kalau orang Eropa yang dulu sumber dayanya terbatas, mereka pengen tahu. Mereka dengan tegas menyatakan, aku nggak tahu apa sih yang ada di ujung sana, apa sih yang ada di seberang samudra itu gitu. Mereka dengan tegas menyatakan itu, dan mereka, yuk kita usaha yuk, kita cari yuk gitu. Sementara kalau orang yang lain udah, yang penting kita membangun bersama misalnya kayak gitu, udah kepuasannya mungkin situ, nah, dan gitu. Dan memang sih awal kenapa aku punya pertanyaan ini adalah waktu dulu aku suka backpacking ya, zaman masih lebih muda gitu. Jalan-jalan hanya dengan satu ransel gitu kan, terus kita kan ketemu kan, ngobrol. Kalau di kereta kan ranselnya itu di Tokyo, di Osaka. Ngobrol kan sesama pengelana gini kan, dari negara-negara lain gitu kan, dari benua-benua lain gitu. Terus emang kelihatan yang orang Asia itu, aku libur cuman sebentar, mau pulang lagi mau sekolah, mau pulang mau kuliah, mau kerja. Kayak aku gitu kan, baru punya duit waktu zaman kerja kan, zaman kuliah belum punya duit buat jalan-jalan. Aku liburan agak panjang nih, 2 minggu, habis ini aku harus balik kerja. Kamu liburan berapa lama? 3 bulan. Kamu berapa lama? Aku lagi ngambil break 1 tahun. Sabbatical. Duit dari mana gitu. Terus
bukan cuma duit dari mana, kok lo yakin banget bakal bisa terus hidup gitu. Kalau aku mikir, kalau gue sabbatical 1 tahun, gue bisa nggak balik lagi ke dunia kerja atau bisa melanjutkan hidup gitu. Maksudnya setelah 1 tahun masih ada nggak yang mau ngasih gue kerjaan gitu kan? Kan kita mikirnya gitu, udah dapat kerjaan nih susah nih kalau dilepasin lagi nanti dapatnya gimana lagi gitu kan? Gitu kan ya. Nah kalau jadi keingintahuan mereka tuh lebih kuat mengalahkan membuat mereka berani mengambil resiko. Aku mikirnya gitu. Kok berani banget ya gitu. Dan kalau orang Asia yang aku temuin itu ini generalisasi ya, tentu 1-2 ada yang berbeda. Generalisasi yang Asia Timur itu lebih berani menjelajah atau lebih punya pengetahuan daripada yang Asia Tenggara misalnya. Jadi yang orang Jepang, orang Cina, orang Korea itu lebih berani menjelajah dibandingkan orang-orang dari Indonesia gitu misalnya. Ini dari pengalaman aku sendiri ya, dan ini pengamatan secara umum. Tentunya ada 1-2 golongan yang berbeda dari yang lain gitu. Nah itu awalnya aku punya pertanyaan, kenapa sih ada apa ini gennya orang Eropa gitu, kok kayaknya untuk berkelana gitu ya. Berkelana gitu kok kayaknya berani banget gitu ya dibanding sama kita yang dari Asia Tenggara gitu. Terus ya itu di buku ini Sapiens ini terjawab bahwa memang mereka punya curiosity yang mereka dengan tegas nyatakan, saya nggak tahu dan saya ingin tahu, yuk kita cari bersama gitu, ayo bantu saya atau dukung saya ya dengan duit, dengan kekuasaan segala rupa, tolong bantu saya untuk menjelajah. Dan dengan menjelajah itu jadi gini, menjelajah itu adalah satu tentunya ilmuwan yang dibawa, tapi kan ilmuwan nggak bisa kucuk-kucuk jalan sendiri, harus naik perahu kan perahu kapal ya. Kapal kan tentunya ada kapten kapal yang bertindak secara kapital ya kan ya, secara consumerism gitu kan ya. Dan atau malah mungkin karena zaman dulu harus dari yang angkatan laut gitu, karena kan nggak tahu medan yang harus jelajah gimana, jadi ngambil yang berpengalaman. Dan kapalnya mungkin juga kapalnya punya angkatan laut dari negara tersebut gitu kan ya. Dan artinya juga dengan dukungan atau restu dari raja ratunya gitu kan ya. Nah jadi kan misi ilmiahnya nggak bisa cuma murni ilmiah, karena segi pendukungnya ini ada kepentingan politik, ekonomi, ya kan, ingin memperluas kekuasaan, ingin berdagang, ingin makin kaya kayak gitu. Sementara ilmuannya ya saya hanya ingin meneliti jarak matahari dari bumi itu berapa gitu misalnya, tapi kita ngirim misi ke ujung-ujung dunia gitu. Tapi ya kamu ngirim misi ke ujung dunia kan harus didukung sama segerombolan orang ini, segerombolan ini siapa yang ngebiayain? Yang ngebiayain raja, ya raja kan ada kepentingan juga gitu kan. Ya gitu. Nah si buku ini yang menjawab pertanyaan aku gitu sebagian. Gitu. Tapi Ji, kalau diinget-inget ya Ji, di antara kita pertemanan dulu ya, mau di Singapura mau di Tokyo, lu termasuk yang agak-agak beda sih. Agak nekat ya. Lu nafsu traveling lu lebih tinggi dari kita. Kalau gua nafsu traveling gua kan, aduh, kalau misalnya gua ke Eropa tiketnya berapa kali 3 mana gua sama bini gua. Atau kalaupun sendiri gue akan mikir, ya Allah nanti baliknya gue gak ada tabungan lagi gitu. Sementara lu tuh kayaknya udah kemana, ke Lisbon aja udah gitu kan. Apa mungkin ini yang membuat lu mikir relevan dengan bukunya Noval Harari ini? Iya juga sih, iya juga. Jadi Estoril tadi itu ada kaitannya dengan jalan-jalan ya. Yes. Dunia yang ingin aku jelajahi. Si Sapiens ini juga menjawab pertanyaan aku tentang menjelajahi dunia gitu. Jadi jalan-jalan aku itu pertama tentunya karena liburan, ingin bersenang-senang, satu alasannya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah aku juga pengen tahu kayak apa sih sebetulnya yang dibilang orang-orang itu. Aku baca, aku lihat di internet foto-fotonya, dengar ceritanya. Tapi pengen ngerasain langsung kayak apa sih gitu. Kata orang di Sydney itu begini. Oh, mosok sih gitu. Oh, kata orang di Paris itu begini. Oh, mosok sih gitu. Aku pengen lihat gitu, pengen tahu. Pertama kali nyampe Paris yang aku pengen lihat adalah Eiffel Tower gitu. Orang nggak tahu nyarinya apa. Aku pengen Eiffel Tower. Aku pengen megang. Megang ya, bukan berfoto yang kayak begini gitu. Enggak. Enggak.
Sama sekali enggak. Aku kepengen megang Eiffel Tower-nya. Ini gitu. Oh ini. Oh cuma gini doang nih, besi doang. Oh cuma gini. Ini benar kamu tarik itu dan begitu sampai atas. Oh semuanya abu-abu. Kok bagusan dari Monas ya pemandangan atasnya. Itu jujur dari aku kayak begitu gitu komentar aku. Dari Monas tuh dari atas ada hijau, ada coklat, ada merah gitu. Ini semua abu-abu. Sejak kapan sih nafsu traveling lo itu muncul? Sejak kecil lagi. Oke, dari kecil. Karena sebetulnya dari kecil aku suka baca. Pernah denger nggak Intisari yang kayak astaga, bacaan di Intisari. Kalau ya, Intisari kan? Di Intisari di kalangan anak-anak sekarang tuh artinya udah lain, Ji. Tapi oke, kita refer ke Intisari zaman kita, Ji. Kita lagi. Oke, terus. Ya gitu kan. Di Intisari itu selain dari dia ngebahas mengenai macam-macam ya, bukan mengenai satu topik aja. Salah satu kolomnya adalah mengenai jalan-jalan, ingat nggak? Oke. Iya, itu salah satu inspirasi aku. Oh, kayak begitu ya jalan-jalan ya. Seru juga kayaknya. Aku pengen ngerasain sendiri gitu. Itu mungkin yang pertama nanam ide di kepala aku gitu ya. Dan selalu jadi keingintahuan seperti apa sih kehidupan di sana gitu. Dan aku tuh kalau jalan-jalan aku tuh nggak kepengen yang touch and go misalnya. Oh di Tokyo 1 hari, Osaka 1 hari, di Kyoto 1 hari, terus pulang. Aku nggak kepengen itu. Aku kepengen di satu tempat duduk lama, terus menyerap, menghirup udaranya, ngerasain atmosfernya, ngobrol sama orang-orangnya, nggak buru-buru. Jadi, kayak gini tuh rasanya untuk satu periode singkat itu mungkin 5 hari gitu ya. Ya karena nggak punya waktu yang sangat banyak atau modal yang sangat banyak, tapi aku kepengennya gitu 5 hari gitu. Soalnya kalau 2 hari ya ini cuma kayak udah foto bye bye gitu. Lu bukan turis sih, Ji. Artis. Seniman ya kayaknya ya gue. Jiwanya seniman, pengen menyelami arti. Setelah membaca Yuval Noah Harari ini, apa lu semakin kayak wah, makin banyak nih tempat yang mau gue explore atau gimana? Makin pengen tahu sih jadinya Mas gitu. Makin pengen tahu dan ada sebagian yang terjawab, tapi kan jadinya keingintahuan semakin terpicu gitu ya. Yeah. Dan aku semakin sadar bahwa aku nggak ada nilainya. Gue itu cuma buntelan udara kosong doang gitu. Nggak ada isinya nih. Gue ini sebetulnya bukan apa-apa gitu. Semakin belajar tuh semakin sadar gitu dan semakin kebuka. Dan aku semakin kayak mikir, ya udah sih hidup tuh senang-senang aja. Lo nggak usah ngapain maksa-maksain gagasan lo gitu. Kalau orang menerima gagasan lo ya syukur. Kalau nggak bisa ya kita masih bisa berteman gitu. Yang penting jangan berantem. Aku sih sukanya gitu. Gue tuh lebih muda dari Aji sih ya. Maksudnya ngomong kebalikan sih. Tapi ya udah sih. Gue melihat Aji ini orangnya lebih curious, lebih banyak tertarik pada hal-hal baru gitu ya, suka challenge. Kayak gue ingat gak lo, lu waktu itu ke Jepang masih berstatus turis gitu ya. Kita jalan-jalan ke Kamakura gitu. Gue cuma nunjukin, Ji, ini patung Budanya, Ji, ini tempat makannya, Ji, di sini. Sekarang lu, hang on mas, gue mau kesana dulu. Atau ketika kita jalan-jalan ke mana waktu itu ya, Vietnam atau kemana waktu masih di Singapura itu? Thailand. Sementara kita ke kuil besar gitu ya. Gue tuh cuma melihat keindahan, motret, ngobrol sama temen gitu. Terus Aji mana Aji? Tentunya Aji lagi ikut keliling di kuil lagi gini. Man, you are so full of curiosity. Gak heran lo milih Yuval Noah Harari. Ya itu, pengen meresapi apa sih sebetulnya, gimana sih rasanya. Jadi meresapi kehidupan warga setempat ya. Anyway, teman-teman Kepo Buku bisa kelihatan kan kenapa pertanyaan-pertanyaan ini kita bikin dalam konteks terdampar, karena rasanya jadi lebih banyak ceritanya gitu, bukan hanya tentang bukunya tapi background dari buku itu. Aji yang seorang petualang, Aji sang petualang. Ya enggak lah. Seniman. Aji yang suka jalan-jalan ke sana kemari itu jadi curious juga setelah melihat-lihat gitu, dan hence bukunya Yuval Noah Harari. Nah, tapi buku yang ketiga apa nih menarik? Ada yang mau taruhan nggak kira-kira buku ketiga apa? Kita balik sebentar lagi. Oke, Aji masih terdampar di pulau Kepo Buku kita gitu ya. Buku ketiga, Ji.
Sebetulnya buku ketiga ya maunya ya yang enteng-enteng juga gitu. Tapi kan cuma bisa milih tiga buku kan. Jadi aku milih juga buku ketiga yang merangkum banyak hal dalam kehidupan yang menurut aku tuh aku pengen tahu, masih pengen gali banyak yang ya ada kehidupan yang sangat relevan dengan kehidupan gitu, yang bisa cerita mengenai, yang bisa ngasih petunjuk mengenai ini dan itu gitu ya. Dan kalau aku baca tuh jadi oh aku tuh begitu, oh gitu, oh gini gitu. Itu adalah Al-Quran terjemahan, bukan Al-Quran bahasa Arab. Bukan Al-Quran bahasa Arab. bukan ngaji. Gue baru mau bilang begini, Aji, 3 buku itu tidak termasuk kitab suci kok gitu loh. Kitab suci akan kita bekali, tapi ternyata bukan kitab sucinya tapi terjemahannya. Jadi aku nggak bisa bahasa Arab dan orang sebagai Muslim harus ngaji, ya iya sih ngaji ya. Tapi kalau ngaji ya aku fokus ke bahasa Arab ya kan ya, lantunan ya kan. Kadang aku mikir kan bagus juga kalau aku tahu artinya gitu kan ya. Awalnya hanya ingin tahu kan. Jadi aku tuh selalu religius dari kecil, tumbuh besar dalam pendidikan Kristen, sekolah Kristen, banyak keluarga besar yang Kristen. Kami merayakan Natal keluarga besar gitu hampir tiap tahun gitu kan, mudik merayakan Natal kayak gitu. Aku selalu merasa aku perlu panduan iman gitu. Aku selalu merasa kepengen mengabdi atau religi gitu ya, suatu gitu kan ya. Dan di sekolah, karena sekolah Kristen, setiap pagi kami baca Alkitab kayak gitu. Pagi sebelum belajar ada kajian ya, nggak kajian Alkitab ya. Baca lah ya, nah, anak kecil gimana sih, mungkin nggak kajian tapi ya baca, terus gurunya menerangkan apa gitu ya. Dan tiap hari Senin sebelum atau sesudah upacara itu ada kebaktian gitu, semua orang ikut gitu. Jadi terpenuhi segi religinya di situ, dan aku sangat suka baca scripture ini gitu ya. Hal-hal yang bukan buku biasa gitu kan ya, yang aku anggap scripture gitu kan ya. Tapi sesuai berjalannya waktu SMP aku selalu mikir gitu, apakah am I barking on the wrong tree, am I barking on the right tree, itu selalu ada di kepala aku gitu kan ya. Jangan sampai amit-amit gitu, soalnya nggak, there's no turning back kan gitu kan ya, nggak ada. Kalau salah, kalau bener ya alhamdulillah, kalau salah bagaimana gitu. Jadi aku selalu ada pertanyaan itu gitu. Hampir tiap malam aku mikir sebelum tidur, hampir tiap malam selalu mikir gitu, am I barking on the right tree, am I barking on the wrong tree gitu. Apa? Oh jadi tuh aku di tengah-tengah pilihan. Kayaknya aku harus convert deh jadi Kristen gitu. Soalnya aku tumbuh besar dengan ini, dan cuma ini ajarannya aku tahu gitu kan. Dan aku merasa I have to belong to something gitu. Aku merasa gue nggak mau jadi ateis. Gue mau percaya kepada sesuatu gitu. Jadi aku memantapkan diri kan, sambil terus bertanya, tapi terus berusaha memantapkan diri. Tapi nggak tahu gimana ada seruan gitu dalam hati aku gitu. Dan akhirnya satu saat sewaktu SMP kelas 2 kelas 3 gitu, tiba-tiba aku mikir, oh aku mau jadi Muslim, ini panggilan buat aku. Dan sejak saat itu aku yakin pilihan aku nggak pernah berubah gitu. Dan cuman setelah aku teguh dan yakin bakal jadi Muslim, terus tuh aku masih itu pertanyaan, am I barking on the wrong tree, itu masih ada gitu. Karena gini Mas, Islam itu banyak bukan pecahan sih, tapi banyak terjemahan, banyak mazhabnya, banyak alirannya gitu kan ya. Belum lagi yang mungkin yang cabang paling besar adalah Sunni dan Syiah ya kan ya. Paling besarnya mungkin itu. Terus dari situ nanti ada pemahaman dan lain-lain segala rupa gitu kan. Jadi aku mikir lagi, just because gue udah mendudukan diri bakal jadi Muslim, emang lu yakin apa yang lo lakukan ini benar? Emang lo yakin puasa lo benar? Emang lo yakin ibadah lo benar? Misalnya kayak gitu. Emang lo yakin cara lo memperlakukan orang udah benar? Memperlakukan teman lo emang udah benar gitu. Jadi aku selalu introspeksi dan mikir gitu, merenung gitu. Gitu. Jadi nyari. Meskipun kelihatannya aku di luar anak yang joget-joget, senang-senang jalan-jalan, tapi di dalam sebetulnya aku banyak mikir. Banyak pergulatan hati dan otak gitu. Otak bilangnya begini, hati bilangnya begini, itu banyak banget. Hatinya kesini, otaknya kesini, itu banyak banget, sering banget sampai sekarang pun. Tapi
makin hari makin reconcile gitu ya. Kalau dulu mungkin semuanya cabangnya banyak, sekarang makin kesini makin nyatu gitu, otak sama hati aku. Jadi itu juga, jadi aku belajar, oh sebetulnya Muslim tuh begini, oh sebetulnya Islam tuh begini, oh sejarahnya begini, kenapa orang begini gitu. Bahkan aku juga nggak mau bulat-bulat menelan ajaran gitu. Misalnya kan aku ada kesempatan pergi ke tanah suci ya. Ini dalam perjalanan mau melempar jumroh Mas, udah bawa batu segala rupa gitu, jalan ngenge. Aku masih, itu udah kelihatan nih jumroh di depan. Aku balik lagi ke pembimbing. Coba terangin lagi kenapa kita harus. Aku berpaling. Tolong yakinin gue lagi gitu. Kenapa kita harus? Ini di depan mata. Ini udah kelihatan. Ini jadi otak yang curious, yang selalu pengen tahu itu selalu meminta alasan pembenaran, selalu meminta keyakinan gitu. Tolong yakinkan gue bahwa apa yang gue lakukan ini adalah benar. Gitu. Jadi bahkan sampai ini ekstrim kan, padahal kan udah jauh-jauh ke sana, udah ibadah segala rupa, lu masih mempertanyakan. Jadi aku juga mikir, emangnya gue meragukan ya? Tapi sebetulnya bukan meragukan, tapi memastikan. Ya. Bahwa apa yang aku lakukan itu adalah benar. Gitu. Wah, at least lu masih bertanya, Ji. Itu buat gue menarik sih. Dan relevansinya dengan buku Al-Quran terjemahan tadi gimana? Karena banyak menggali lebih banyak lagi gitu. Iya, jadi ternyata tuh banyak banget ya. Jadi memang benar. Jadi setelah aku baca sendiri, ini nggak bisa orang lain anggap omongan aku ini seperti setiap orang beda-beda kan? Setiap orang beda-beda ya. Tapi setelah aku baca, aku jadi mikir, oh iya ya, memang Al-Quran itu adalah manualnya hidup. Karena dijelasin kayak gitu. Oh iya ya, ternyata memang nggak mungkin Nabi itu berbohong. Ngosok Nabi yang nggak sekolahan, buta huruf, bisa menulis kayak begini. Udah bisa cerita tentang istilahnya apa ya, teknologi terbaru lah. Kayak gitu, yang ya kita baru tahu di zaman modern, ilmu-ilmu zaman modern. Kok bisa meramalkan hal ini akan terjadi gitu. Kayak gitu. Gitu. Jadi, dan aku jadi tahu misalnya apa ya banyak hal untuk, bukan hanya mengenai, bukan hanya untuk berperilaku untuk aku sendiri dan bagaimana untuk bersikap, tapi juga bagaimana berinteraksi dengan orang lain gitu, berinteraksi dengan orang dari keyakinan lain, berinteraksi dengan semua orang gitu. Jadi sikap dan pandangan pure panduan lah ya jadinya ya. Panduan. Jadi itu aku tuh selalu mikir, hidup tuh jangan begini gitu, jangan ketutup gini, hidup tuh harus buka semua. Jangan gitu. Dan apakah kau sudah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu itu? Di buku belum selesai. Kan lo bawa itu belum selesai. In progress. Jadi terus terang aku kadang balik lagi, kadang ulang lagi gitu. Kadang menemukan interpretasi baru juga ya. Persis. Yes. Kadang-kadang jadi jadi itu maksudnya begini. Oh iya, gue paham. Dulu waktu pertama baca nggak paham, pas dibaca ulang, relevan dengan kejadian sekarang gitu misalnya. Keren. Gitu. Iya, jadi nah itu juga kenapa aku mikir aku nggak kepengen hidup hanya di dalam Jakarta aja. Kalau aku hidup di Jakarta, aku kepengen sering kemana-mana. Karena aku mikir kayaknya kalau gue di Jakarta, gue akan Jakarta sentris. Jadi misalnya gini Mas, aku pernah lagi ada di Ambon kalau nggak salah waktu itu. Terus kita di mobil tuh ngedengerin RRI ya berikutnya kita dengar laporan reporter kita mengenai kemacetan. Ya saudara, saya Puncak sekarang mengalami kemacetan. Aku mikir, gue di Ambon, ngapain gue dengerin laporan kemacetan Puncak gitu. Tapi terus aku mikirkan aku runut. Oh iya ya, Indonesia itu Jakarta sentris. Orang-orang mikir Jakarta. Orang mikirnya Jakarta. Padahal kan orang yang di Papua, orang yang di Aceh, beda keinginannya, beda kepentingannya, beda kebutuhannya gitu kan ya. Betul. Kok orang hanya mikirnya Jakarta sentris gitu. Jadi aku mikir kok cepet banget sih gue, dan ini kebuka setelah gitu. Kok gue selama ini Jakarta sentris ya gitu. Setelah aku mikir, oh iya, gue tuh harus lepasin ini gitu.
Dan terus waktu pindah ke Singapura juga tuh kan, dunia nggak selebar daun kelor gitu. Ada loh negara lain gitu kan, oh kayak gini ya dari sisi Asia Tenggara gitu kan ya. Pas pindah ke Tokyo, walah Asia Tenggara itu cuma segini, ada lagi yang lebih luas yang harus gue perhatiin gitu. Bukan hanya cara pandang kayak gitu Mas, misalnya dalam hal ini ya, dalam hal menentukan kebijakan gitu. Aku kadang-kadang mikirnya gini, lah kamu ngambil kebijakan tuh berdasarkan kepentingan golongan kamu sendiri. Kamu tuh nggak mikir ya di sekitar orang-orang yang terpengaruh itu ada juga dari golongan lain gitu. Persis hanya karena begini, orang yang begini yang hanya mikir golongannya sendiri atau kotanya sendiri gitu. Padahal kan lo harus mikirin global picture gitu dan kepentingan itu. Dan itu semuanya berkaitan gitu. Jadi misalnya kalau kita nyenengin orang dari negara tetangga juga senang sama kita gitu. Yes. Jadi mikirnya tuh jangan cuma Indonesia doang. Mikirnya jangan cuma Jakarta doang. Mikirnya jangan cuma golongan gue doang gitu. Aku tuh mikirnya gitu. Nah, buku-buku yang aku pegang ini 3 ini membantu aku untuk ngebuka pandangan gitu, dan wawasan lo, ya. Mengingatkan aku bahwa lo tuh bukan apa-apa. Lo jangan sombong, lo tuh bukan apa-apa gitu. Lo tuh harus tunduk, lo tuh harus rendah hati gitu. Lo tuh harus banyak belajar dari orang. Lo harus mengakui kalau orang lain lebih hebat dari lo gitu, dan lo harus terima kayak gitu. Dan meskipun lo berpendidikan lebih tinggi, bukan berarti lo punya hak untuk sombong. Di atasnya langit masih ada langit gitu tuh. Dari buku yang aku baca itu gitu. Keren banget. Dan gue jadi ingat gara-gara lo ngomong kayak begini, gue jadi ingat bahwa lo tuh punya jasa sama gue dalam hal buku. Hah? Lo sendiri mungkin nggak tahu. Enggak. Tapi salah satu buku yang buat gue paling berkesan, dan kalau gue terdampar gue akan bawa buku itu, adalah buku yang pernah lo baca waktu di Singapura. Di Singapura. Itu? Gue ingat suatu hari lo lagi membaca buku kok Aji nggak kerja malah asik baca buku. Terus bilang, buku apaan tuh? Mas, ini keren mas, lo harus beli gitu. Nggak ingat lo ya? Bukan Lonely Planet kan? No. Lonely Planet no. Apa sih? Paulo Coelho di Alchemist. Alchemist. Alchemist itu juara sih menurut aku ya, juara kan. Itu makanya gue jadi ingat Aji cerita tadi, gue jadi ingat iya. Yang memperkenalkan gue pada The Alchemist itu Aji, dan itu sampai sekarang udah kayak ritual. Dari waktu ke waktu gue akan baca ulang dan gue menemukan banyak interpretasi baru. So thank you for that. Alchemist bagus banget. Aku nggak ngefans sama Paulo Coelho karena aku baca beberapa 2 atau 3 buku setelahnya. Yes. Aku ngerasa kok enggak. Tapi Alchemist keren banget. Keren banget. Pokoknya seru dan menarik buku itu, dan selalu rajin gue baca bersama beberapa buku lain yang sudah gue tapi bukan Lonely Planet, oke? Okay? Nah, Aji pernah mewariskan gue buku Lonely Planet, dan gue cuma ngeliat buku-bukunya bagus ya. Oh iya bagus. Tapi gue nggak pernah ada keinginan untuk datang ke kota-kota ini. Ingat gak waktu gue pertama datang ke Jepang sebagai turis ya, waktu itu kan internet belum berkembang banget, kita belum jalan-jalan pakai handphone kan ya. Jadi primbon aku adalah si Lonely Planet. Ingat gak gue bela-belain udah jauh kemana, balik lagi ke rumah Mas Rane. Lu ngapain balik? Buku Lonely Planet gue ketinggalan. Primbon gue udah bikin catatan harus kemana, jam berapa segala rupa ada di situ. Oke. So Aji, you have the 3 books, silakan dinikmati bukunya, tapi masih ada satu lagi lah sebagai bonus untuk hiburan ya. Nah ini kayaknya Aji langsung mikir nih, tapi kita akan obrolin sebentar lagi. Dan kita kembali lagi di segmen terdampar Kepo Buku bersama teman baik saya Aji Rohadi, teman gue yang tinggal di Tokyo, Jepang, di Shinjuku tepatnya ya nih lu. Dekat Shinjuku ya, dekat Shinjuku. Oke, Aji. Tadi udah 3 buku ya lu pilih, dan gila gue salut banget pilihan buku lu tuh kayaknya komplit banget ya, dari yang hiburan, ada yang kayak yang lebih spiritualitas, lebih kepada memuaskan rasa curiosity lu, dan mudah-mudahan dengan 3 buku ini lu cukup betah ya di pulau yang terpencil ini yang kita damparin lo. Dan gila ya, gue selalu mikir gini, waktu pertama mau memulai segmen ini gue mikir, am I playing God gitu loh, kayak nyuruh orang mendamparkan orang, tapi justru dengan teknik ini kita bisa menggali banyak cerita orang, baik tentang bukunya maupun pribadinya, dan itu menarik banget gitu. So, ya, seakan-akan aku ikan paus kan, dengan keseruan body yang sangat paus gitu ya. Ya udah sih, nggak apa-apa.
pausan mana mau gue coba. Oke, lanjut lagi. Kita akan gue kasih bonus deh Ji. Oke. Yaitu lu boleh walaupun ini podcast kepo buku, tapi lu boleh menyelamatkan either satu lagu atau satu album. Satu album deh ya. Apakah itu? Album minggu kita. Yang zaman berapa? Kapan tuh Mas? Oke, udah. Forget it. Jangan sampai gue di sini berdiri Aneka Ria Safari, SAFARI. Okay, Safari. Tahu juga gue. Tahu umurnya. Oke, jadi lo bawa album ya? Album apa itu Ji? Salah satu penyanyi favorit gue waktu gue masih remaja adalah Madonna. Very easy kan ya? It's not. No, it's not. Jadi kan Madonna itu dia terkenal sebagai ratu penemuan. Dia mengubah image-nya setiap kali ya. Pernah jadi Marilyn Monroe, pernah jadi orang Jepang, pernah jadi orang Spanyol, apapun gitu kan ya. Selalu rambutnya berubah, baju berubah, nada lagunya berubah, segala rupa gitu. Ada dia selalu berusaha nyari yang baru. Tapi sampai satu poin aku mikir, gue udah gak bisa ngikutin. Dia menyasar anak-anak muda, anak-anak yang jauh lebih muda dari gue gitu kan ya. Satu poin aku udah mikir gue udah gak bisa ngikutin. Dan kan udah banyak alternatif yang lain, jadi aku udah gak dengerin dia lagi. Tapi akhir-akhir ini dia meluncurkan tour ya, konser ya, yang mana baru ada di Eropa dan Amerika sampai saat ini gitu. Oke. Di umurnya 65 tahun itu. Baru aku mau Google. 65, Bo. Udah tergolong 65 tahun tapi masih joget-joget meskipun nggak kayak dulu dan nyanyi. Ternyata dia memang live ya. Aku pikir dia bohongan, ternyata dia memang live karena kelihatan suaranya nggak se-powerful dulu. Dan jogetnya juga nggak kayak se-powerful dulu gitu ya. Tapi yang gue suka adalah dia balik lagi bawain lagu-lagu zaman gue umur 17-an, umur gue remaja gitu. Gila lagu-lagu gue zaman. Amin. Dan itu salah satunya itu gitu. Ya, lagu ini gue kenal gitu. Tahu, aku lihat di YouTube kan ya. Wah gitu. Jadi ternyata rasa favorit aku sama dia nggak pernah mati ternyata. Selama ini mungkin lupa aja gitu ya. Begitu dia bawain lagi lagu-lagu yang zaman aku dulu remaja, iya gue ternyata suka sama dia gitu. Nah jadi aku mulailah dengerin dia lagi kan. Dan aku tahu ada satu albumnya dia yang merangkum lumayan banyak lagu-lagu favoritnya aku. Karena yang zaman dulu gitu, zaman aku 17-an tahun itu adalah judulnya adalah nama albumnya adalah The Immaculate Collection. The Immaculate Collection. Iya. Oke. Lihat. The Immaculate Collection. The Immaculate Collection Madonna Deluxe. Wow, oke. Tapi ini kayaknya udah di. Ini lagu lama. Album lama. Enggak ya. Ini album lama ya? Album lama bukan album baru. Oke. Cuma isinya banyak lagu-lagu yang zaman gue dulu baru kenal bergaul gitu. Jadi iya ini kan zaman gue ini gitu. Jadi relevan banget sama aku gitu. Ada orang yang suka lagu itu for the sake of hiburan aja gitu ya. Ada juga yang suka menginternalize lagu itu karena ini maknanya gua banget segala macam. Lu tipe yang mana? Kalau dikaitkan dengan Madonna ini. Hiburan. Benar-benar hiburan. Jadi gua kebayang lu di pinggir pulau yang di pantai yang terpencil lu lagi joget-joget. Karena album ini ada lagu-lagu yang upbeat, ada lagu-lagu yang ballad. Jadi semua terangkum gitu. Dan aku pikir Madonna itu murahan dulu kesannya gitu ya. Dia asal receh, asal bunyi gitu. Iya. Tapi setelah dewasa, setelah aku ngerti bahasa Inggris gitu, setelah ngerti makna gitu ya, ternyata nggak sereceh itu loh gitu. Kalau lo pikir tuh ada maknanya, cuman dia tuh nggak kayak yang berusaha filosofis, nggak gini. Yes. Itu nggak. Yes. Patut diakui jauh kualitasnya dalam hal lirik dibandingkan Freddie Mercury ya jauh. Tentu nggak bisa dibandingkan, atau Beatles tentu nggak bisa dibandingkan. Tapi meskipun demikian bukan berarti lagunya cuman ayo joget nggak cuma gitu doang gitu. Bukan cuman lagunya bukan cuman gitu. Bukan cuma gitu doang. Ada ceritanya. Papa Don't Preach itu kan ada ceritanya juga kan. Ada ceritanya. Kehamilan masa muda ya tanpa direncanakan ya Papa Don't Preach itu. Betul. Yang kita cuma joget-joget ya tapi sebetulnya ada maknanya gitu.
banyak lah gitu, dan banyak kaitannya dengan dunia saat ini gitu. Dan ternyata di konsernya yang lagi berjalan ini gitu, Madonna yang kelihatannya receh, kelihatannya cuman joget-joget, kelihatannya cuman hedonisme, dia menyerukan perdamaian gitu. Dia melihat kejadian terbaru di Palestina gitu, dia menyerukan ceasefire, menyerukan bantuan untuk orang-orang yang terluka, anak-anak terutama, karena dia punya anak angkat dari negara-negara Afrika ya. Jadi di konser itu kalau nggak salah 2 anaknya yang kulit hitam itu tampil, satu main piano, satu dansa gitu. Mungkin itu relevan buat dia bahwa dia suka sama anak-anak, dan anak-anak ini berasal dari middle, ya maksudnya anak-anaknya dari Afrika, cuman dia melihat anak-anak di Timur Tengah yang seperti itu, hatinya terluka, dan dia bilang, wah gila ya, gue pikir dia cuman joget-joget nggak ada kosong gitu ya. Dalam dan dia tuh ternyata pesona bintangnya masih kuat ya. Itu kan itulah star power itu emang harus bisa dimanfaatin macam-macam, dan aku seneng dia memanfaatkan star power itu untuk menyerukan perdamaian dan kasih sayang gitu. Aku seneng. Yap. Gitu. Enggak cuma dipakai untuk ayo joget, ayo hedon, ayo pakai obat, bukan kayak begitu. Aku suka. Ini gue gak nyangka loh, karena knowing you, gue tadinya mikir lo bakal milih Queen atau Freddie Mercury gitu. Tetap suka. Which reminds me, gue lagi benci banget sama Aji sekarang. Gitu loh. Karena saat kita rekam ini, dia sudah beli tiket konser Queen dan siapa? Adam Lambert. Queen dan Adam Lambert. Rokon. Kapan itu, Ji? Bulan apa, Ji? Februari sih. Jadi teman-teman gue datang Februari itu mau nonton Taylor Swift. Sorry, Sini. Not my thing. Oke. Aji, thank you banget, Ji, sudah ikut terdampar. Sekarang kita keluarkan dulu dari pulau ini. Silakan kembali ke peradaban. Terima kasih. Saya akan segera menuju ke Kombini. Oh iya, karena di grup tadi Aji bilang kita kan punya grup ya. Dan jangan lupa dengerin podcast di grup kita. Di grup kita punya grup bertiga, punya podcast namanya Arama Alama. Arama Alama itu apa? Pokoknya lu dengerin aja, cari Arama Alama di Spotify. Satu lagi partner kita adalah namanya Salihin. Salihin itu orang Singapura, orangnya kocak juga, dan juga nanti akan kita damparkan juga di pulau terpencil ini. Dan mungkin menarik ya untuk tahu buku dia itu apa ya, karena dia orangnya sangat juga ya. Dia orangnya sangat pragmatis gitu kan ya. Pokoknya nanti kita lihatlah bukunya apa gitu. Anyway, di grup itu di grup kita bertiga, Aji pernah bilang, wah kalau gue terdampar di pulau terpencil, gue pengen punya Kombini aja. Kombini itu convenience store kayak 7-Eleven, Indomaret gitulah. Enak banget kan. Ada air dingin, biarin ada air dingin, ada cemilan, ada AC, Mas. Semua yang kita perlukan dalam hidup lengkap. Oh iya, karena ada video viral yang bilang tuh, saya udah bosen tinggal di Indonesia, saya mau pindah aja ke Indomaret. Karena di sana udah dingin, makanan semuanya ada. Ya Allah, Aji banget. Kalau matahari lagi 2 atau 3, masuk Kombini tuh adem. Masuk ke Kombini aja. Hati adem, otak adem. Betul. Kombini alias convenience store. Yes. Alright, Aji, terima kasih banyak, Ji. Makasih banyak, Mas Rane. Arigatou gozaimasu. Sonton arigatou gozaimasu. Sampai jumpa lagi. Mata nih.